Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore, Bu. Apa kabar Bu? Baik, Ibu. Baik. Selamat datang Ibu-Ibu dan terima kasih karena sudah hadir kembali di pertemuan kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Tuti yang sudah mengizinkan kita untuk dapat melakukan pertemuan di rumahnya pada sore hari ini. Ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang bisa membawa kita dalam doa? Saya, Bu. Ibu Grego, silakan Bu. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bu Grego. Bersama. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita, supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri dulu semua. Oke, kita bermain sebentar ya. Nah, ibu-ibu, saya akan berikan instruksi. Nanti kalau saya menyebut merah, maka ibu-ibu tepuk sekali. Kalau saya menyebut biru, silakan tepuk 2 kali. Oke, kalau saya sebut putih, maka tepuk 3 kali. Kalau saya sebut kuning, maka semuanya bilang semangat. Saya ibu-ibu, oke. Kalau merah tepuk berapa? 1 kali. Kalau biru? 2 kali. Kalau putih? 3 kali. Kalau kuning? Semangat. Oke, bermulai ya. Oke. Merah. Masih salah. Merah. Oke. Biru. Putih. Kuning. Semangat. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Bagaimana ibu-ibu? Sudah semangat? Semangat, Ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita di sesi yang ke-12 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, maka kita ingat dulu ya tentang pertemuan kita di bulan yang lalu di sesi 11 tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak kekerasan terhadap anak yang bulan yang lalu? Masih, Ibu. Gimana Bu? Misalnya tidak boleh memukul anak. Oke, tidak boleh memukul anak. Kemudian bagaimana lagi Bu? Tidak boleh memarahi anak. Tidak boleh memarahi anak. Gimana lagi Ibu Tuti? Tidak boleh mengasari anak. Oke, tidak boleh kasar terhadap anak. Nah, terima kasih ibu-ibu semua. Nah, ibu-ibu, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mencegah penelantaran terhadap anak. Nah, ibu-ibu, saya mau bertanya dulu nih. Ibu-ibu mengetahui nggak apa itu tentang penelantaran anak? Ada yang tahu? Tentang apa itu penelantaran anak, menelantarkan anak? Menurut saya, Ibu, kalau menelantarkan anak itu membiarkan anaknya tanpa perhatian. Oke, membiarkan anak tanpa perhatian. Terima kasih Bu Loren. Dari Ibu Loren ada? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Terima kasih Bu Loren ya. Terima kasih juga buat Ibu Loren. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Loren. Nah, ibu-ibu, boleh kita lihat flip chartnya di sini ada tentang pengertian penelantaran anak. Ibu Tuti boleh membacakan untuk dia? Gimana Bu? Yang ini Bu, pengertian penelantaran terhadap anak. Pengertian penelantaran anak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Oke, terima kasih Bu Tuti. Ibu Grego boleh melanjutkan? Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melainkan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oke, terima kasih Ibu Grego. Nah, ibu-ibu, jadi itulah pengertian daripada penelantaran anak. Udah mengerti ya ibu-ibu penelantaran seperti apa ya? Nah, oke, baik ibu-ibu, supaya lebih paham lagi tentang penelantaran ini, kita coba baca kasus si Tasripin di lembar kerja 12.1. Oke, udah pegang lembar kerjanya masing-masing kan? Sudah, Oke. Ibu. Siapa yang bisa membacakan ceritanya untuk kita? Sudah, Ibu. Oke, silakan Bu Loren. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah,
Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Taspirin 12 tahun, bocah tangguh dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi berusia 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 kali 7 meter persegi, dengan satu ruang kamar luas 3 kali 3 meter persegi, dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar, serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja, beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin Jumat 12 April 2013. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000 sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Oke, terima kasih Bu Lauren sudah membacakan ceritanya. Gimana Ibu ceritanya? Miris ya? Miris banget, Bu. Oke, si Tasripin orang tuanya kemana? Orang tua ya, Kalimantan. Nah, ibu-ibu, dari cerita Tasripin tadi kita mau bahas ya. Oke, pertanyaannya Ibu, pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya itu apa saja Ibu-ibu? Saya Bu Ya silakan Bu Grego. pergi ke sawah. Ke sawah. Oke, selanjutnya Harus menghidupi ketiga adiknya. menghidupi Ketiga adiknya. tiga adiknya. Ada lagi Ibu-ibu? Mendidik adiknya dengan baik. Mendidik adiknya. Oke. Terima kasih Ibu-ibu ya. Oke, kedua. Apakah pekerjaan itu layak dilakukan oleh usia seperti Tasripin? Masih belum layak. Belum layak ya Bu? Belum. Ibu. Atau tidak layak ya? Ibu. Oke. Selanjutnya, seharusnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua atau kerabatnya Tasripin terhadap Tasripin dan adik-adiknya ini? Saya Bu, Gimana Bu? orang tuanya harus mencari nafkah. Oke, terima kasih Bu Grego, mencari nafkah ya. Ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Menyekolahkan mereka. Menyekolahkan, terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya, Memberikan perhatian. Memberi dengan tidak perhatian. menelantarkan mereka. oke, terima kasih buat kita semua, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu, inilah kasus si Tasripin tadi. Miris ya ibu-ibu ya, yang harusnya dia harus sekolah, maka dia ke sawah untuk mencari nafkah
dirinya sendiri dan adik-adiknya juga. Nah, ibu-ibu, saya tegaskan sekali lagi bahwa penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah, di sini ada flip chart 2, ibu-ibu, boleh dibaca ya, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Tuti ya. Nah, oke. Sekarang ibu-ibu kita akan diskusi tentang bagaimana untuk mencegah, bagaimana cara-cara untuk mencegah penelantaran terhadap anak ini. Nah, kita akan belajar bola keberuntungan. Sekarang ibu-ibu saya ajak untuk berdiri, kemudian kita berdiri melingkar ya ibu-ibu. Nah, berdiri melingkar. Saya akan instruksikan ke kita. Jadi permainannya begini Bu. Ini adalah bola keberuntungan. Nah, saya akan melemparkan bola ini kepada salah satu, dan yang saya tuju itu nanti nanti saya sebut namanya, kemudian dia akan menyebut salah satu cara untuk mencegah penelantaran terhadap anak. Salah satu cara ya, bagaimana cara untuk mencegah supaya tidak terjadi penelantaran terhadap anak. Nah, kemudian dari ibu yang saya tuju nanti setelah disebutkan oleh dia salah satu, maka dia akan melempar ke orang lain. Nah, siapa nanti yang mendapat lemparan itu, maka bola keberuntungan itu, maka dia juga akan menyebutnya, kemudian langsung melemparkan ke siapapun yang ingin dituju dia. Oke ibu-ibu ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, Ya, Bu. boleh dibuka sedikit lingkarannya Bu. Oke. Ibu Bagu boleh membantu kita untuk menuliskan di depannya jawaban dari teman-temannya. Saya mulai ya ibu-ibu. Oke, Bu. Oke. Langsung sebut nama nanti ya. Oke, Bu. Saya menyebut namanya sama siapa yang saya tuju. Oke. Ibu Lauren, Memberikan perhatian kepada anak. memberi perhatian. Oke, silakan Bu. Ibu Grego. Bu Grego. Jatuh bolanya ya Bu. Menyayangi anak. Menyayangi anak. Oke, silakan Bu Grego. Ibu Tuti. Apa salah satunya Bu? Menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak. Oke, terima kasih Bu. Ibu, silakan duduk kembali. Ibu. Jadi ibu-ibu, coba Ibu Lauren membacakan kepada kita cara-cara yang sudah Ibu sebut-sebut tadi, cara mencegah penelantaran terhadap anak. Silakan Bu Lauren. Cara mencegah penelantaran terhadap anak yaitu yang pertama, memberikan perhatian. Yang kedua, menyekolahkan anak. Yang ketiga, menyayangi anak. Terima kasih Bu Lauren. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ibu-ibu, boleh kita lihat flip chart yang ke-7 ini, yaitu cara mencegah eksploitasi anak. Di sini ya Bu, ada beberapa, yaitu mengupayakan anak tetap sekolah seperti yang diterangkan Ibu yang tadi ya. Oke, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan, sampai kepada membuatkan akte kelahiran untuk anak. Nah, oke ibu-ibu, demikianlah pertemuan kita untuk sore hari ini. Dan terima kasih atas partisipasi aktifnya dari ibu-ibu, segala pendapat, tanggapan, dan saran-sarannya juga tadi. Terima kasih buat ibu-ibu semua. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita mau menyimpulkan dulu tentang pertemuan kita pada sore hari ini. Ada yang bisa membacakan kepada kita pesan-pesan kuncinya? Ibu Tuti boleh Bu? Pesan-pesan kunci yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Terima kasih. Sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Lanjut Bu. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Oke, terima kasih Bu Tuti. Nah, jadi ibu-ibu, itulah pesan-pesan kunci yang sudah kita pelajari hari ini. Dan ibu-ibu jangan lupa untuk datang kembali ya di pertemuan selanjutnya bulan depan. Nah, ibu-ibu demikian dan terima kasih. Selamat sore ibu-ibu.
Sore, Bu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu Lauren. Baik, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bu Lauren. Sampai jumpa kembali Bu Ibu. Sampai jumpa Ibu.